Haleluya. Salam sejahtera, kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan kita kembali bisa beribadah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan seri khotbah soal menjadi Kristen yang ahli. Sebenarnya khotbah ini atau pelajaran ini sudah saya sampaikan di PA hari Rabu, tapi karena sesuatu dan lain hal saya ulang hari ini. Banyak juga di antara kita tidak datang kan? Pas sudah. Dan memang di take untuk ditaruh di YouTube. Kita akan melihat di 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 itu satu bagian, bahkan sampai 22, satu bagian yang spesifik. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 22 itu bagian yang spesifik. Ketika seorang rasul senior yang dipakai Tuhan luar biasa memberi nasihat yang sangat khusus kepada Timotius, hamba Tuhan yang masih muda. Yang kalau saya bisa terjemahkan secara bebas, ini nasihat dari seorang ahli kepada juniornya, seorang ahli dalam pelayanan kepada juniornya. Di bagian pertama seri khotbah menjadi Kristen yang ahli, saya sudah sampaikan bahwa pergumulan orang percaya itu harus bergumul menjadi ahli. Ada terlalu banyak penderitaan, masalah, persoalan, atau apapun namanya, sandungan-sandungan dalam hidup, itu terjadi karena kita belum ahli menjadi Kristen. Rumah tangga kacau, ekonomi kurang baik, penderitaan. Begitu banyak orang menyalahkan nasib, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Tapi sedikit yang mau introspeksi, sebenarnya diri saya sudah ahli belum? Karena menjadi Kristen berarti menjadi orang-orang yang berbeda. Dilengkapi dengan kuasa firman. Firman loh. Dalam iman kita tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa firman. Dengan firman dunia dijadikan. Lalu kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus loh. Tidak ada roh yang lebih besar di dunia ini selain roh yang ada pada kita. Nah kalau begitu harusnya kita tidak kalah kan. Harusnya kita tidak babak belur dong. Yang setuju bilang amin. Terus kenapa masih kalah? Mungkin belum ahli. Di bagian kedua, berarti ini bagian ketiga ya Ferry ya. Saya lupa. Di bagian kedua ada contoh. Petrus dan Yohanes menghadapi masalah. Orang lumpuh. Ketika orang lumpuh itu melihat kepada mereka, mereka tidak bilang, nah lu lihat beta untuk apa coba. Tapi mereka bilang, lihatlah kepada kami. Jadi mereka hadir sebagai Kristen yang ahli, bukan cuma menyelesaikan masalah diri, tapi masalah orang. Amin. Harusnya kita jadi orang Kristen tuh begitu. Masalah kita selesaikan, karena tidak mungkin hidup tanpa masalah. Tidak mungkin. Masalah kita selesaikan. Masalah orang lain kalau ketemu kita, minimal mereka beroleh kelegaan. Haleluya. Jangan kebalik, di mana kita pergi kita bawa curhatan kita, di mana kita. Kalau ke hamba Tuhan, ke senior ya bolehlah. Tapi ke teman sejawat, apalagi di bawah kita baru setiap ketemu begini begitu. Lalu mereka orang dunia dan dia, lu rajin pergi gereja mah. Setiap ketemu beta masalah terus. Begitu kita bilang, masuk ke tompi gereja, ikut sama-sama dengan beta. Kok di gereja ada damai sejahtera? Dia bilang, tadi lu baru omong apa? Lu masalah soalnya habis-habis baru lu mau ajak beta pergi gereja. Ini persoalan-persoalan yang setelah saya renung-renungkan, sabar dong, ketong harus selesaikan ini barang. Nah sekarang kita ambil dari sini, 2 Timotius 4. Mulai ayat 1, Paulus berpesan kepada Timotius dengan sungguh-sungguh, supaya Timotius di ayat 2,
memberitakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, hajar. Jadi jadilah hamba Tuhan yang ahli. Paulus bilang, Timotius, lu kalau dapat kesempatan beritakan firman, taruh. Maju, jangan mundur, jadilah seorang ahli. Memang kalau orang ahli itu, dia dapat kesempatan apapun dia maju. Saudara pernah lihat pelukis yang ahli? Berapa tahun lalu saya berkesempatan mengunjungi Museum Avandi di Jogja. Pi badekat. Ya ampun, ini lukisan apa bisa mengerti nih, kayak cakar ayam. Terus ada penjaganya bilang, Pak mundur Pak. Mundur. Oh baru dapat. Wih luar biasa ya. Yang beta bingung waktu dia lukis. Dia kan soalnya mungkin lukis dari jauh begini baru mulai pancar-pancar. Kan pasti dia lukis dekat kan. Dia lukis harus begini. Tapi dia karena ahlinya dekat kayak tak cakar-cakar, tapi begitu ketong jauh, bentuknya ternyata indah. Saudara kalau ahli itu sonde mundur, apapun persoalan, dia maju. Amin. Dia bertahan, dia kuat. Haleluya. Nanti kita akan lihat bagaimana supaya jadi ahli di ayat 5. Ayat 3. Paulus bilang, boy mau ada tantangan. Tantangan banyak Timotius. Akan datang waktunya orang tidak lagi mau terima ajaran sehat, mengumpulkan guru-guru memuaskan telinga. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran, membuka bagi dongeng. Ini pergumulan Timotius. Nah supaya Timotius bisa melewati pergumulan itu, ayat 5 menjadi kunci. Nah ketong terapkan di ketong hidup sebagai keluarga muda. Kebetulan nih hari keluarga muda. Banyak masalah. Bukan cuma masalah yang ada sekarang. Ini wajah-wajah ini banyak masalah ada kelihatan. Bukan yang cuma ada sekarang, tapi yang nanti. Yang tahun depan, yang 10 tahun depan. Ada ya, waktu pacaran semua indah, tapi begitu rumah tangga 1 tahun masalah, 5 tahun, beta pikir 10 tahun justru tidak ada masalah, tetap ada. Waktu ketemu dengan orang tua juga bilang yang 20 tahun, yang 25 tahun, yang 50 tahun juga tetap ada masalah. Kalau begitu kan mana? Nah, jadi daripada kita melarikan diri dari dunia ini, lari dari kenyataan, lebih baik hadapi. Bagaimana supaya mampu? Nah ayat 5 ini jadi pedoman untuk Timotius menyelesaikan masalahnya. Dan kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang ahli. Katakan amin. Ayat 5, pelan-pelan kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi ini maksudnya yang sebelumnya ada situasi begitu, kita mengambil sikap yang berbeda. Tetapi daripada lu pikir yang ini persoalan, lebih baik pikir yang ini. Poin yang pertama bilang apa? Kuasai diri. Dalam bahasa asli terjemahannya ke bahasa Inggris sober. Sober artinya sadar, sonde mabuk. Terang terhadap diri. Nah, sabar dong. Ketong tuh suka terang kepada orang lain. Ketong kalau mau cerita orang lain pun keadaan, ketong fasih betul. Terang sekali. Beta mau jelaskan lu dari A sampai Z tentang dia. Tenang, lu duduk situ 3 SKS. Tapi terhadap diri belum tentu. Kita harus banyak merenung. Apa yang harus kita kuasai dalam diri kita? Sober itu, sadar itu seperti apa? Kita tahu apa kelebihan kita tahu apa kelemahan kita. Yang kita temukan sebagai kelemahan diperbaiki, yang kita temukan sebagai kelebihan dipupuk, dipertajam, lalu akan menyelesaikan persoalan. Amin. Misalnya saya ambil contoh sebagai di ekonomi rumah tangga. Saya tahu diri, sadar betul, tidak akan pernah dagang. Beta tidak akan pernah bisnis. Bukan karena saya tidak mau mencoba, tapi saya tahu diri saya nggak akan bisa jual apa-apa kepada siapapun. Itu beta. Makanya saya nggak dagang. Tapi seringkali kan orang pikir, oh dagang saya kok cuma jual. Oh sabar dulu, itu bukan barang. Kalau son tahu son jadi nah.
Tapi kalau tahu, ketemu ini pada pengusaha-pengusaha sukses sekarang, tahu dong mulai dari apa? Saya baca biografi siapa? Lim Sio Leong, siapalah yang tajir-tajir. Mulai dengan ya Tuhan jual ini, jual itu, yang ketong ketawa kalau baca. Masa dia mulai dengan jual itu Tapi dia tahu dia punya kemampuan dan itu dia lakukan sampai bisa besar. Bob Hasan, siapa yang jadi apa? Yang jadi inspirasi. Lalu orang-orang mulai ikut. No, kalau dia bisa mulai dengan itu, nah beta ju, sabar. Ketong ini mampu kok sonde, bisa kok sonde untuk itu. Enggak semua orang bisa. Kenapa memaksakan diri kepada yang tidak kita mampu? Apa itu dulu pernah ada berapa tahun lalu tren entrepreneur, pernah dengar? Jadi kita harus berwirausaha. Ada yang sukses, ada yang enggak. Karena ada yang memaksakan diri, sonde jelas dengan dirinya. Itu contoh dari bidang ekonomi. Jadi memang harus kenal diri. Ada yang memang bisa sukses jadi karyawan loh. Bisa kerja di kantor. Jam berapa masuk, jam berapa pulang, itu bisa. Monggo, silakan, Anda bisa sukses di situ kok. Enggak semua harus jadi ini, enggak semua harus jadi itu. Itu contoh kecil dari soal menguasai diri, mengetahui kelebihan. Lalu kalau kita temukan kelebihan-kelebihan kita yang rohani, bisa ini, bisa itu, silakan. Tapi kalau ada kelemahan dan kekurangan, jangan juga itu ditutupi, dicuekin. Gara-gara tidak mau diganggu kenyamanan berpikirnya. Pikir beta su bisa kok, beta su mampu, beta su rohani. Itu yang jelek. Kalau di hal kelebihan kita harus maksimalkan, tapi tolong kalau soal kelemahan, Anda tidak mungkin jadi seorang ahli jika tidak memperbaiki itu. Lalu bersembunyi dengan berbagai macam argumen. Saya khotbah hari Jumat minggu lalu itu cukup ngeri di ibadah. Saya aja ngeri pas pulang, ingat-ingat saya khotbah sendiri, aduh Tuhan, ini bapak ibu bapak yang tua-tua dong kayak tersinggung. Karena saya bicara soal ada orang jadi tua lalu berhenti bertumbuh. Pernah dengar tidak? Itu oma tuh, oma judes le. Pernah dengar saja? Itu opa tuh, opa mesum. Pernah dengar saja? Ada. Tapi begitu itu terlalu jahat ya. Maksudnya, tapi yang lain-lain misalnya itu dia ada oma atau opa yang karakternya sonde bagus menurut ketong. Lalu begitu ditegur, lu siapa mau tegur beta? Lu anak kemarin sore, pada dengar istilah itu? Umur seumur jagung, mau tegur seumur kasuari. Seumur pohon apa? Kelapa. Berhenti bertumbuh. Kenapa berhenti bertumbuh? Sudah tidak lagi melihat kelemahan. Pikir semua sudah aman, sudah hebat, saya sudah mencapai ini, sudah mencapai itu. Saya memang khotbah waktu itu mengambil contoh yang agak ngeri. Imam Eli itu yang berdosa dicatat secara detail itu anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Tapi yang ditegur Tuhan lewat abdi Allah itu bukan anak-anaknya, dia. Jadi Imam Eli itu dibilang begini, kamu telah lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Lalu semua dosa anaknya ditimpakan kepada Imam Eli. Kamu begini, kamu rakus, kamu loba, kamu tamak. Waktu saya baca, sabar dong, yang bikin siapa, yang dapat marah siapa. Oh ternyata memang berhenti bertumbuh Eli ini. Jangan sampai jadi di kita. Mumpung masih keluarga muda. Terbiasalah untuk dikritik. Bilang amin. Haleluya. Oleh siapapun, saya sampai sekarang masih dikritik oleh mertua. Nah, ketua kan paling suka tuh dikritik mertua. Oleh orang tua, kakak adik. Tidak semua kritik benar, serius. Tidak semua kritik orang itu betul. Tapi terima aja. Karena semua kritik pasti baik. Bilang amin. Walaupun tidak betul, ketong sudah bikin itu kok, beta sudah begitu kok. Tapi kritik itu semua baik, telan. Terima kasih atas kritiknya.
Dengan begitu kita tetap sadar, saudara. Cobalah Anda bikin kue, lalu suruh orang rasa. Itu kan paling dilema itu. Kalau Rina masak, terus dia tanya, enak kok Sonde? Itu berat. Puji Tuhan enak terus selama ini. Puji Tuhan. Sonde pernah Sonde enak. Tapi kalau nanti, karena dia ada tuh, supaya aman. Tapi kalau nanti ada satu kali Sonde enak, tuh mau omong ke mana coba? Sonde terlalu. Tapi kalau kita punya mentalitas, mau dikritik, mau sadar diri, sepedas apapun kita harus terima. Sehingga next time ketika kita masak lagi, kita akan ingat kritik itu lalu kita perbaiki resep itu. Apalagi dalam hidup ini saudara, tidak ada yang sempurna. Saya sangat terbuka dengan kritik. Kalau saudara mau kritik saya silakan. Pak Hid punya ini itu salah, monggo. Di rumah tuh saya tanya apa yang saya kurang omong. Membiasakan diri bukan berarti kita sudah sempurna lalu tidak ada lagi yang bisa dikritik. Supaya kita sadar. Nah orang ketika sadar, dia mulai memperbaiki, makin hari dia punya hidup itu tambah luas, tambah ahli dia. Ada masalah, dia sudah tahu cara menghadapi dia. Tenang sah. Kenapa? Karena sudah sadar, dia tahu ini harus begini, ini harus begitu. Amin. Nah, yang satu paket dengan itu adalah ini saudara, ayat 5 tadi. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Waktu ketong sadar diri bahwa ada sesuatu yang kurang dan harus diperbaiki, atau ada sesuatu yang lebih yang harus ditingkatkan, itulah, dengar baik-baik, itulah penderitaan yang harus kita tanggung. Itu yang dinamakan yang disebut oleh Petrus menderita oleh karena Tuhan. Apa itu menderita oleh karena Tuhan? Misalnya begini, kita terbiasa berbohong dan dalam kebohongan kita mengalami keuntungan. Lalu kita dengar firman Tuhan perbaiki diri kita dan bilang tidak boleh berdusta. Lalu kita berhenti berdusta, itu kan menderita. Biasanya kalau beta berdusta, beta dapat untung. Tapi karena firman Tuhan, saya tidak boleh berdusta. Waktu berhenti berdusta, untungnya tidak ada, itu yang disebut dengan penderitaan. Paham? Atau kita suka marah, emosi kita tidak terkontrol. Lalu firman Tuhan bilang, jangan simpan amarahmu, jangan menjadi pemarah. Jadi waktu kita memarah, tahan, tidak boleh marah. Tuhan Yesus. Itu penderitaan. Tahan, tarik nafas. Bukan penderitaan orang Kristen itu bukan begini. Beta pun rumah tangga kacau. Beta pun ini kacau. Saya menderita Tuhan, saya menderita karenamu. Salah itu, bukan itu penderitaan kita. Keliru. Salah berpikir, beta menderita sekali karena beta sudah cocok dengan dia. Dan dia marah di beta sakit hati. Oh Tuhan, ini penderitaan yang engkau izinkan. No, keliru. Enggak, itu bukan penderitaan, itu kebodohan kita. Ngapain sih dengan dia sudah cocok? Bagaimana? Bisa paham cara berpikir ini? Jadi tentang penderitaan itu ketong harus pilih dan pilah mana yang harus ditanggung, mana yang sonde. Sakit misalnya, sakit. Gara-gara apa? Gara-gara sonde tidur betul, gara-gara sering begadang, gara-gara. Lalu waktu sakit ketong bilang, Tuhan meluaskan ini supaya aku mengalaminya. Tuhan bilang dari atas apa? Siapa yang kasih luas? Beta. Lu pun gaya hidup yang sudah betul. Cobaan apa lagi ya Tuhan? Cobaan makanmu yang salah misalnya. Itu penderitaan yang tidak perlu diderita. Yang disebut di sini penderitaan, sabarlah menderita adalah ketika kita dikritik, ketika kita dibentuk, lalu kita harus berubah, lalu kita harus belajar lagi, memang menderita. Dulu waktu saya masih kecil,
ada pelajaran yang saya paling suka pelajaran bahasa Indonesia. Tapi di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada satu materi yang paling saya jengkel, yaitu menulis indah. Andia pun tulisan sampai sekarang memang cakar ayam plus cakar bebek lebih bagus. Aduh, begitu datang ibu guru bahasa Indonesia masuk, dia bilang, hari ini menulis indah 2 lembar. Aduh. Nah, mulai menulis. Ada di garis-garis kici anak nih yang harus sonde lewat segala macam. Pernah dapat nggak di sekolah? Nggak tahu ya, anak-anak sekarang masih dapat nggak? Masih ya. Nicole tuh di sekolahnya nggak ada PR, tapi mungkin dia agak lemah di soal itu. Jadi berapa kali bawa pulang worksheet harus tulis indah. Bikin jengkel betul. Itu menderita karena belajar. Jangan menderita karena yang lain. Jadi kalau saudara mau menderita yang betul untuk jadi ahli, terimalah penderitaan yang membangun. Beta harus tambah baik, beta harus tambah ramah, beta harus tambah rela berkorban, beta harus tambah tenang, beta harus menjaga sukacita, beta harus pulang rumah menjaga situasi rumah, beta harus melayani suami, beta harus melayani istri, Tuhan, menderita ini Tuhan bilang maju terus, itu penderitaan di jalanku. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan sabar menderita, sabar dididik Tuhan. Orang ahli itu enggak simsalabim, satu hari ketemu langsung jadi ahli, enggak. Bertahun, terus mempertajam, terus. Sampai mana ujungnya enggak tahu. Yang pasti kita harus terus berjuang dan berusaha. Bagian yang terakhir, setelah menguasai diri, sadar kelebihan, maksimalkan, sadar kelemahan, perbaiki, lalu sabar dalam proses sonde cepat proses itu, sabar, tenang, tahan. Apa dikatakan di bagian B? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Action. Jadi jangan tunggu untuk menjadi ahli, jangan tunggu sertifikat. Jangan tunggu. Apa yang bisa dikerjakan, kerja sudah. Beta mau jadi menantu yang ahli. Tunggu Tuhan kasih turun dulu sertifikat, habis itu beta kerja sebagai menantu yang ahli. Soalnya mungkin kerja aja. Beta mau jadi karyawan Kristen yang teladan. Tunggu dulu Bapak Gembala kasih keluar surat dari gereja resmi, dia sudah karyawan Kristen yang teladan, baru beta. Jangan ditunggu, lakukan saja. Atau saya mau bicara yang lebih spesifik. Sebagai keluarga muda, kita ini saudara banyak tantangan. Jangan tunggu jadi suami yang sempurna. Jangan tunggu jadi istri yang sempurna. Ukurannya dari mana juga, enggak tahu kita siapa lembaga yang bisa mengeluarkan surat bahwa Anda adalah suami yang hebat, istri yang hebat. Orang tua yang hebat. Enggak ada. Kelemahan melekat kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan, lakukan. Lakukan saja. Lalu dalam melakukan itu kita mulai berproses. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Nikmati saja prosesnya. Sampai di satu titik kita akan mulai sadar. Roh Kudus mulai mengkonfirmasi. Firman mulai mengonfirmasi kepada kita. Wih, beta lumayan. Ya, beta kayaknya puji Tuhan. Beta lumayan. Nanti Paulus sudah mampu menilai diri di ayat 6 sampai 8. Semoga saudara saya akan sampai pada level itu. Semoga kita semua akan sampai kepada level ini. Ayat 6 sampai 8 yuk kita baca sama-sama. Kalau Timotius belum, Paulus sudah. Ayat 6 bilang begini, 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia memang ahli. Dia sampai pada titik dia sadar, beta memang sudah. Sedikitnya dia mati itu. Kalau ketong belum, jangan menyerah. Pulang dari sini punya komitmen yang baru.
beta akan jadi orang tua yang lebih baik, yang lebih ahli, orang tua Kristen. Beta akan jadi suami Kristen yang lebih baik lagi. Beta sadar kekurangan ini, kelemahan ini, beta perbaiki. Beta akan jadi istri yang tambah baik lagi. Beta akan jadi keluarga muda yang bisa jadi saksi. Nah itu dulu baru enak. Haleluya. Kalau ini kita lakukan, kita akan sampai pada titik di mana kita sadar, wih sudah. Ayat 8, ini impian semua orang percaya. Ayat 8, 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagi semua yang ahli. Saya mengajak kita untuk memandang jauh ke depan. Satu saat nanti perjuangan kita dihargai oleh Tuhan dengan mahkota. Amin. Tapi sebelum itu terjadi, ayo berjuang bersama. Komunitas ini biarlah menjadi tempat kita saling mendukung. Ya. Kalau ada teman yang kita dengar mengalami pergumulan, jangan kau dia jatuh, tertimpa tangga, tertimpa gosip lah. Tapi mari kita dekati, kita bersama-sama rangkul, lalu jalan saling menopang satu sama lain. Supaya persekutuan ini bisa ada guna secara rohani, bahkan jasmani untuk anggota-anggotanya. Mari kita berproses bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan.